Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta webinar yang diselenggarakan oleh SDN Sonadi pada siang hari ini. Puji syukur kita masih bisa mengikuti kegiatan ini dan saya ucapkan terima kasih karena telah bekerja sama berkolaborasi dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan SDN Sonadi pada siang hari ini. Memang jam-jamnya mengantuk ya Bapak Ibu ya? Tidur siang, Bu. Iya, ya karena kami dari SDN Sonadi itu sudah berupaya mencari jam yang ideal untuk kita mengadakan webinar, namun terkendala di PMM itu ketika kita memilih jam yang kita inginkan itu tidak bisa terlempar ke jadwal jam lain. Gitu. Dari info yang saya dapat itu berarti jam yang kita pilih itu sudah dipakai atau penuh gitu Bapak Ibu, sehingga yang bisa itu pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN Beru dan SDN Melati karena sudah menginformasikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan masing-masing atas terselenggaranya webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, webinar kali ini akan membahas bagaimana proses pembelajaran yang kita inginkan di SD kelas awal, di mana kita ketahui transisi PAUD SD itu harus kita persiapkan sebaik mungkin untuk menyambut anak-anak yang notabene itu dari usia yang masih kecil untuk kita berikan pelajaran di SD, sehingga kita juga harus mengetahui apa saja yang sebaiknya kita lakukan supaya anak-anak yang baru masuk di SD itu menjadi bahagia, senang, tidak takut. Dan juga kita harus mempersiapkan bagaimana metode atau cara memberikan materi pelajaran yang sekiranya itu bisa disenangi oleh anak-anak. Nanti akan disampaikan oleh Bu Astuti sebagaimana memaparkan materi bagaimana proses pembelajaran yang kita inginkan di SD kelas awal. Langsung saja Bu Astuti, monggo, saya persilahkan. Bu Astuti, halo, apakah bisa mendengar saya, Bu? Apa saya tampilkan slide-nya saja, Bu Astuti? Oh iya. Oh Iya, iya. Bu. Oh ya, saya sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bu Enda. Terima kasih. Iya Bu Lina, Ya, mohon maaf agak telat ini tadi ketiduran. ya memang jamnya jam istirahat Bu Enda. Jam rawan, Iya, rawan ngantuk. rawan ngantuk.
Ya, saya tampilkan. Kau nak darah. Sorry, sini. Pak, sampun presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN Beru, SDN Melati, dan SDN Sonadi. Yang terhormat yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya di sini akan membagikan atau menyampaikan materi ke-3 dan ke-4. Kuliah juga ke-5, Bu. Nggih, keren tuh kuliah yang ke-3. 3 dan 4, Bu. Tombol jari. Kuliah. Oh ya sudah. Ya, ini materi 3 yaitu tentang bagaimana membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran di SD dan di PAUD. Ini kesepakatan kelas seperti kemarin, next kuliah. Ya, ini perjalanan belajar kita melalui BIMTEK penguatan transisi PAUD SD. Di sini keterampilan yang perlu dimiliki oleh guru agar dapat melangsungkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi secara efektif. Di sini kita memahami cara membangun kemampuan fondasi melalui pembelajaran. Rangkaian kegiatan materi dalam kegiatan ini topik 1, bagaimana kemampuan fondasi dapat dibangun di PAUD hingga SD kelas awal. Paparannya membangun kemampuan fondasi di PAUD dan di SD kelas awal. Kita masih ingat tentang materi sebelumnya bahwa kemampuan fondasi perlu dibangun secara bertahap, yaitu tahap awal, anak kuat menopang tubuhnya untuk berdiri tegak dengan 2 kakinya. Tahap selanjutnya, anak dapat berpindah tempat dengan berjalan seimbang tanpa terjatuh. Dan di tahap selanjutnya lagi, anak dapat mengatur tubuhnya untuk berjalan dan berlari, berhenti, dan mengubah arah gerak tanpa kehilangan keseimbangan. Di situ ada gambar anak berlari. Nah, ketika anak berlari bersama-sama itu tidak langsung serta-merta bisa ya, Bu. Jadi, melalui tahapan-tahapan. Lanjut.
Jadi pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai itu. Nah, ini kemampuan fondasi dapat dibangun bertahap melalui pembelajaran di PAUD dan di SD kelas awal. Prosesnya, nah, kalau dari PAUD, itu ada kurikulum PAUD atau CP fondasi atau kemampuan dasarnya. Nah, bagi anak yang ikut PAUD, kemampuan fondasi dapat dibangun sejak awal dengan menggunakan CP atau fase fondasi atau kompetensi dasar. Selanjutnya, kalau sudah SD kelas awal, kurikulum SD atau MI dengan CP fase A atau kompetensi dasar. Bagi anak yang mengikuti PAUD namun masih perlu proses, kemampuan fondasinya dapat terus dikembangkan di SD dengan menggunakan struktur kurikulum SD. Nah, kalau sudah siap sekolah, setelah anak memiliki kemampuan fondasi, dapat dilanjutkan atau mengembangkan kompetensi lain yang lebih kompleks di fase A. Nah, itu prosesnya anak PAUD, kemudian yang tidak mengenal PAUD dan yang sudah siap sekolah. Next. Lanjut, Bu. Nah, ini kemampuan fondasi yang seperti kemarin bahwa fondasi itu ada 6. Di sini ada kurikulum PAUD yang namanya dalam dalam agama dan budi pekerti. Anak mengenal simbol keagamaan dan kemudian memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya seperti manusia, tanaman di sekitar rumah, binatang, serta merupakan ciptaan Tuhan. Kemudian kemampuan anak untuk menyebutkan contoh perilaku yang tergolong baik. Itu termasuk agama dan budi pekerti. Kemudian kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Itu terdiri dari kemampuan mengelola emosi dan rasa positif mengenai dirinya, serta kesadaran bahwa ketika ia berada pada tempat yang berbeda, maka ada aturan dan kebiasaan yang berbeda dan patut diperhatikan. Kemudian yang keterampilan sosial dan bahasa, yaitu yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Itu termasuk kesadaran pentingnya menghargai sesama dan kemampuan untuk berempati. Kemudian kemampuan menyimak dan kemampuan untuk mengutarakan gagasan. Selanjutnya yaitu pemaknaan terhadap belajar yang positif, yaitu mampu melihat belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan, mampu melihat manfaat dan kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Ini termasuk kepemilikan kemampuan motorik kasar maupun motorik halus. Juga rasa syukur telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang terampil dalam perilaku positif seperti menjaga kebersihan,
diri, kesehatan diri, serta pengembangan diri. Kemudian kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai cara dunia bekerja. Itu termasuk kreativitas dan kemampuan literasi dari pra-matematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Tahu fenomena sosial melalui pengamatan dan eksplorasi. Nah, ini sudah termasuk dalam modul ada agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, PJOK, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, dan seni budaya. Nah, itu ada alur yang selaras antara bangun secara bertahap. Next, Bulia. Nah, ini ada alur yang selaras antara pembelajaran di PAUD dengan di SD awal untuk memastikan bahwa kemampuan fondasi peserta didik dapat dibangun secara bertahap. Seperti tadi ada kurikulum PAUD dan kurikulum SD, kemudian ada PAUD, kemampuan literasinya, dan ke SD kelas awal. Kita lihat yang konkret dulu, yaitu subelemen. Ada subelemen anak mengenali dan memahami informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran, serta lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media, serta membangun percakapan dengan anak ya. Kemudian elemennya berbicara yang abstrak ya, yang model abstrak untuk elemen berbicara dan mempresentasikan CP. CP-nya, peserta didik mampu berbicara dengan santun tentang beragam topik yang dikenali dengan menggunakan volume dan intonasi yang sesuai dengan konteks. Kemudian peserta didik juga mampu berproses dengan bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar, dan mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar atau ilustrasi. Ada juga peserta didik mampu menceritakan kembali suatu isi informasi yang dibaca atau didengar, dan menceritakan kembali teks narasi yang dibacakan atau dibaca dengan topik dan lingkungan, topik diri dan lingkungannya. Nah, itu ada ATP, kemudian TP1, TP2, TP3, itu yang subelemen anak mengenali dan memahami kemampuan informasi. TP-nya anak mengenali dan memahami berbagai informasi yang ada di sekitarnya, itu TP1. Kemudian TP2-nya, anak dapat mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya kepada orang lain secara verbal maupun non-verbal. Nah, juga melalui berbagai media. Yang TP3-nya, anak membangun percakapan dengan teman sebayanya maupun orang dewasa lain melalui berbagai media. Itu yang sesuai dengan yang konkret. Kemudian yang abstrak itu ada juga sampai 5 TP. Yang TP1 berbicara dengan santun tentang beragam topik yang dikenali dengan menggunakan volume dan intonasi yang sesuai. Kemudian TP2
merespon dengan bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar orang lain, bisa teman, bisa guru, dan atau orang yang dewasa. TP3, mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar. TP4, mengungkapkan kembali secara lisan suatu isi informasi yang dibaca atau didengar. Yang TP5, mengungkapkan kembali teks narasi dengan topik diri dan lingkungan. Nah, ini tadi kurikulum PAUD kita lihat yang konkret dan yang abstrak. Next, Bu. Mari kita cermati bersama bagaimana Next, Bu. Kita ambil contoh itu kemampuan fondasi tentang mengenal nilai agama dan budi pekerti ya. Perilaku yang diamati, anak menghargai orang lain, tidak menyakiti atau memojokkan dengan berbagai keragamannya. Kemudian anak bersedia menolong teman yang sedang kesulitan. Dan anak menunjukkan sikap sopan dan santun. Nah, mata pelajaran yang dapat membina kemampuan fondasi itu terdapat di pendidikan agama dan budi pekerti, di pendidikan Pancasila atau PPKN, dan di ilmu pengetahuan alam dan sosial, yang mencakup seluruh elemen terkait. Untuk budi pekerti, itu seluruh elemen terkait sikap dan hubungan dengan sesama manusia dan alam, yaitu untuk membina anak, untuk mengembangkan perilaku baik, serta seperti sopan santun, saling menolong, dan menghargai perbedaan. Kemudian seluruh elemen terkait ketuhanan dan ibadah, itu membina anak mengenal konsep Tuhan dan praktek ibadah. Untuk elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mempraktikkan perilaku menjaga lingkungan keluarga dan sekolah untuk membina anak dalam menumbuhkan perilaku merawat lingkungan sekitar dengan tidak merusak atau menyakiti orang lain, makhluk hidup maupun benda di sekitarnya. Nah, elemen pemahaman IPAS ini mengenali dan dapat menerima perbedaan, serta peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari kelompok. Ini dapat didasar dari bagi peserta didik untuk dapat bersikap dengan luhur. Ini untuk contoh kemampuan fondasi yang berketerampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Perilaku yang dapat teramati yaitu anak menyampaikan pendapatnya kalimat yang anak berkontribusi dalam kerja kelompok, serta anak dapat menyimak dan memberikan respon positif. Itu perilaku yang dapat diamati dari kemampuan fondasi keterampilan sosial dan bahasa. Kemudian mata pelajaran yang dapat membina kemampuan fondasinya, itu masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia dan pendidikan Pancasila. Yang elemennya menyimak,
memiliki minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi. Kemudian membantu anak belajar menghargai orang lain yang sedang berbicara dan memahami informasi yang diterimanya. Ada pada elemen berbicara, yaitu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan atau tanpa bantuan gambar atau ilustrasi. Nah, ini yang dapat mengasah kemampuan berbahasa anak untuk dasar komunikasi dua arah dengan orang lain. Kemudian dalam pendidikan Pancasila itu elemen Bhinneka Tunggal Ika yang mampu menceritakan dan menghargai perbedaan fisik maupun non-fisik, yang dapat mengasah kemampuan anak bekerja sama dalam kelompok meski dengan berbagai perbedaan dan menyampaikan pendapat serta lisan. Nah, kalau pada ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, itu pada elemen keterampilan yang mana mampu mempertanyakan dan menyampaikan hasil pengamatannya. Itu memungkinkan dalam mengasah keterampilan sosial dan berbahasa peserta didik lewat kegiatan diskusi dan mempresentasikan dengan tutur kata yang baik. Nah, yang ini contoh untuk kemampuan fondasi pengembangan keterampilan motorik, yaitu perilaku yang teramati. Yang pertama, anak mandiri mengambil, memindahkan, dan menyimpan barang-barangnya. Misalnya bisa mengembalikan buku, bisa merapikan alat tulis ke dalam tasnya. Kemudian anak dapat konsisten mencuci tangan pakai sabun dan ke toilet sendiri. Ini perilaku yang bisa diamati dalam fondasi pengembangan keterampilan motorik. Nah, mata pelajaran yang dapat membina kemampuan fondasi ini itu terdapat pada PJOK, seni tari, dan mata pelajaran lainnya. Kalau contoh kemampuan fondasi selanjutnya yaitu pada kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Nah, perilaku yang diamati yaitu ada 4. Yang pertama, anak mengenali dan menghargai keragaman. Keberagaman teman-temannya. Nah, ini dapat mengenali dan menghargai ya, berarti misalnya tidak mengejek, tidak mengolok dengan sesama teman. Kemudian ada anak mengenal perasaan yang sedang dialami. Ada anak bersedia mengikuti aturan yang telah disepakati bersama. Dan yang keempat, anak tidak tantrum saat keinginannya belum bisa terpenuhi. Nah, pelajaran yang dapat membina kemampuan fondasi ini itu terdapat pada pelajaran pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan budi pekerti, ilmu sosial alam dan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, ini untuk contoh selanjutnya yaitu kemampuan fondasi tentang pemaknaan belajar yang positif. Perilaku yang teramati dalam fondasi ini yaitu anak sedang bertanya mengenai apa yang sedang dipelajari serta dapat menunjukkan rasa ingin tahu yang besar mengenai lingkungan dan kejadian yang terjadi di sekitarnya. Juga anak senang mengikuti proses pembelajaran serta anak terlibat aktif dalam kegiatan pada seluruh mata pelajaran.
itu dapat dibina melalui seluruh mata pelajaran yang berkarakteristik. Itu ada beberapa. Yang pertama ada berdasarkan kemampuan yang dimiliki peserta didik awal pembelajaran. Nah, sehingga pembelajaran tidak terlalu sulit. Kemudian dekat dengan kehidupan sehari-hari dan tidak menggunakan metode drilling. Next. Apa, Mas? Apa sih? Lanjut nih. Contoh selanjutnya yaitu tentang kemampuan fondasi kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi, serta pemahaman dasar mengenai hal Di sini ada kemampuan literasi, yaitu perilaku yang dapat diamati atau teramati, yaitu anak mampu mengikuti instruksi. Artinya, anak ini memiliki kosakata yang cukup untuk memahami instruksi. Kemudian, anak dapat merespon pembicaraan sehari-hari, dapat menjelaskan peristiwa sehari-hari dan mengungkapkan ide-idenya. Kemudian anak mampu menyampaikan pendapatnya secara lisan. Anak tertarik mengikuti kegiatan yang bergambar, lain-lain. Kemudian ada anak mengenali perbedaan bentuk dan memahami simbol secara sederhana. Nah, mata pelajaran yang dapat membina lanjut, Bu. Nah, ini contoh untuk kemampuan fondasi dalam kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar. Seperti kepemilikan dasar literasi, nah, perilaku yang dapat teramati bahwa lambang bilangan jumlah tertentu, misalnya menunjukkan 3 buah objek. Ada lagi anak mengenal pola sederhana, artinya mereka paham bahwa hubungan sebab akibat yang sederhana. Kemudian anak mengenal beragam bentuk, anak dapat membandingkan ukuran objek dan mengurutkannya. Serta anak dapat mengelompokkan benda yang memiliki karakteristik yang sama dan dapat menyimpulkannya. Mata pelajaran yang dapat membina kemampuan fondasi ini
itu pada matematika, yaitu seluruh elemen pada pelajaran matematika dapat membina kemampuan matematika awal anak. Ada elemen bilangan, elemen aljabar, elemen pengukuran, elemen geometri, dan analisa data dan peluang. Kemudian pada pelajaran lainnya itu penggunaan buku non-teks atau buku cerita. Adalah juga lewat kegiatan belajar yang punya pola dan langkah-langkah yang bertahap. Jadi, kemudian kemampuan fondasi dapat dibina melalui berbagai mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran di SD. Itu tergantung bagaimana kita bisa menerapkan salah satunya pada berbagai mata pelajaran. Lanjut. Ini yang topik 2, yaitu tentang materi bagaimana cara merancang pembelajaran di SD yang dapat membangun kemampuan fondasi. Nah, kemampuan fondasi ini bisa dirancang. Cara merancangnya bagaimana? Yaitu membangun kemampuan fondasi tadi yang ditentukan dengan contoh perilaku anak. Nah, bagaimana cara merancang pembelajaran di SD yang dapat membangun kemampuan fondasi? Nah, untuk dapat membangun kemampuan fondasi itu melalui berbagai pembelajaran di SD, kita bisa mulai dengan itu berbagai tahap ya. Tentukan contoh perilaku yang ingin dibangun. Kemudian kita pelajari capaian pembelajaran. Kemudian kita menentukan tujuan pembelajaran. Nah, kita bisa melaluinya secara bertahap. Nah, kita ambil salah satu contoh, menentukan perilaku yang ingin dibangun. Ada kemampuan fondasi. Turun dulu, sedikit. Nah, mohon maaf masih ada azan ya, break dulu sebentar.